itu kira-kira wajib nggak dijawab? Wajib ya. Jadi yang jawab salamnya semangat. Wah, bener lagi ya. Yang jawab salamnya semangat. Yang belum ede segera ede. Yang sudah ede segera ede. Yang ede segera friend. Ya. Siap? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah, wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du, alhamdulillah Bapak sekalian. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita masih diberikan nikmat, terutama nikmat iman dan Islam. Yang kedua, nikmat sehat walafiat. Ini yang paling penting nih. Ya, nikmat kedua setelah iman adalah sehat walafiat. Kemarin ada Japri, Pak, maaf saya nggak bisa hadir karena kurang sehat badan. Karena kurang sehat badannya. Saya flu, saya bapil, apa bapil? Batuk pilek. Ada yang di sini masih bapil? Ada di sini masih baper? Ada yang masih baper? Nggak ada ya? Kalau baper, insya Allah tuh nggak bisa di-RD. Karena baperan hatinya ya. Ditolak langsung baper, marah. Gimana sih mitra kok nggak aktif gitu ya? Baik sekalian, alhamdulillah. Kalau pas salawat salam semoga tercurah kepada uswatun hasanah kita Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga juga tercurah kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita selaku meninggal zaman. Baik, Bapak sekalian, coba tangannya ke atas. Tepuk sebelah kanannya. Katakan, woi bangun woi. Kiri. Woi sudah bangun woi. Tepuk tangan dong. Baik, Bapak sekalian, ilmu itu akan masuk ketika kita bahagia. Maka hari ini yang masih cemberut, ada yang masih cemberut. Ciri orang cemberut itu kelihatan, nggak bisa diambil. Nggak bisa diambil. Jadi kalau Bapak Ibu kepingin BAB-nya lancar, banyakin senyum, ya. Maka Bapak sekalian, ayo berikan senyum terbaik buat orang tua kita. Coba konsentrasi, bayangkan muka ibu kita, bapak kita, ya, muka bapak dan ibu, ya. Bayangkan orang tua kita masing-masing. Kemudian berikan senyuman terbaik buat mereka. Doakan beliau, ya. Semoga ya bismillah orang tua kita ya yang sudah meninggal ya Allah berikan tempat yang terbaik di sini. Dan kita yang masih hidup ya semoga menjadi orang yang terbaik dan bisa melahirkan dan mendidik anak-anak menjadi anak yang soleh dan soleha. Baik Bapak sekalian, silakan buka matanya. Siap untuk menerima ilmu yang luar biasa? Ridho datang ke sini? Ikhlas datang ke sini? Ada nggak paksaan sedikit? Ada nggak pasangan banyak? Nggak ada. Semuanya ridho ya. Baik sekalian. Sebelum mulai ya, saya akan sedikit bermain. Boleh nggak bermain? Boleh ya. Jadi kalau kalau siang tepuknya berapa kali? 1 ya. Jadi kalau siang, kalau pagi 1. Kalau siang, kalau malam tidak ada tepukan. Cukup 3 aja ya. Oke. Pagi Bu. Pagi berapa kali? 1 kali. Kalau siang 2 kali. Kalau malam tidak ada. Baik, konsentrasi. Pagi, siang, malam. Malam waktunya tidur. Baik. Oke, ini yang mudah, nanti ada yang kedua. Pagi. Ya kompak dong. Pagi, siang, malam. Tidur. Oke, lagi. Ya, ini tepukannya beda. Pagi. Pagi, dengerin. Pagi. Ya, coba pagi. Siang. Wah. Sekarang ya. Jadi kalau pagi. Kalau siang. Wah. Oke, kalau malam. Ya, siap ya. Paham? Bapak-bapak ada yang masih cemberut nih ya. Mukanya masih pada mesem. Ya. Ini nggak bisa masuk nih kalau ilmu-ilmu yang bagus kalau kita masih cemberut ya. Jadi pastikan Bapak Ibu mukanya ciri bahagia bagaimana? Senyumnya nggak terpaksa, bagus sekali ya. Kelihatan orang yang terpaksa itu ya. Oke, siap ya. Saya contohkan. Pagi, siang, dan kencang ya.
Wah, gitu ya. Ya. Malam. Keluar apa? Keluar suara dan tiup. Ya. Siap-siap dulu. Ada yang panjang tadi? Ada yang panjang kok? Oke, lagi ya. Siap. Konsentrasi. Lagi. Oke, konsentrasi lagi. Pagi, siang, malam. Ada yang ngantuk? Ada yang masih cemberut? Bapak-bapak, halo? Ibu-ibu, halo? Hai? Halo? Banyak kan ibu-ibu, Pak, ini gimana nih bapak-bapaknya nih? Masya Allah, Bapak Ibu sekalian, bapak-bapak adalah pemimpin, betul ya? Pemimpin harus kuat pundaknya, Jadi jangan sampai kita kalah dengan ibu-ibu. Semangat Pak ya. Oke. Apa kabar bapak-bapak? Alhamdulillah. Wah, oke ya. Baik, kembali ke awal. Alhamdulillah. Dahsyat. Alhamdulillah. Besar. Naik level. Dahsyat. Oke. Apa kabar bapak-bapak? Alhamdulillah. Naik level. Ibu-ibu, apa kabar ibu? Baik, alhamdulillah. Sekalian, sebelumnya kita membuka ya agenda SPP spesial ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Agar menambah nasionalisme kita, ya. Sebagaimana HN adalah perusahaan Muslim asli Indonesia, ya. Maka seyogianya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Maka Bapak sekalian dimohon untuk berdiri. Untuk para coach. 2022 hanya yang yakin saja naik ke atas kursi. Katakan siapa yang sukses? Sebutkan namanya siapa yang sukses. Maka Bapak sekalian yang masih duduk, yang masih manajer, yang sampai senior direktur dan yakin di bulan Desember 2022 yang yakin naik jadi ED, silakan naik ke atas kursi dan katakan siapa yang sukses. Sebutkan namanya siapa yang sukses. Silakan tepuk tangan dong. Tepuk tangan buat seseorang yang hari ini sedang berjuang untuk menuju eksekutif direktur. Maka Bapak sekalian dan saya akan menantang bagi yang ED 2022 yang yakin dan jadi ED, pastikan naik ke atas kursi. Katakan siapa yang sukses. Sebutkan namanya siapa yang sukses. Takbir. Silakan duduk kembali Bapak sekalian. Alhamdulillah, masyaallah. Takbir. Ya, suara saya habis ya. Baik. Yang tidak berdiri terserah Allah aja. Ya, terserah Allah aja. Baik, Bapak sekalian. Baik. Para coach, para leader ya, para top mentor itu sudah memberikan ilmunya luar biasa dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir di hari ini. Maka ilmu yang begitu dagingnya, begitu banyaknya, kalau nggak dipakai, kalau nggak diamalkan, jadi nggak? Jadi tidak Bapak? Tidak. Maka pastikan hari ini kita bergerak sekalian. Ya jangankan ibu-ibu, bapak-bapak, kami para RD pun tetap bergerak. Alhamdulillah, kami ya, saya, Coach Unang ya, Pak Asep Anang, Coach Asep Anang, itu baru pulang semalam, habis dari Banten. Dan teman-teman dari Banten itu belum sempat istirahat. Mereka langsung meluncur ke MO, ya perjalanan kurang lebih 6 jam. Sekarang masih di perjalanan. Ada yang sudah datang dari Banten? Alhamdulillah, barakallah. Takbir. Berangkat jam berapa? 2 jam? Setengah 4 ya. Tadi saya lihat update statusnya di Tanah Abang jam 4.14 menit. Masya Allah. Bapak sekalian, ini adalah pengorbanan. Ada lagi dari Cirebon,
pengorbanan begitu besar, semakin banyak berkorban, semakin banyak paham. Tidak ada pengorbanan, tidak akan pernah paham. Ya, jadi paham kita tergantung dari pengorbanan kita. Maka siap berkorban? Ya. Siap sukses? Ya. Siap PCA? Ya. Siap jadi anak J? Takbir! Bapak sekalian, saya berdiri sini bukan jadi MC. Saya jadi apa? Ya, hari ini Bapak sekalian, tugas saya bukan jadi MC, ya, tapi ada MC yang luar biasa. Ya, jangan tahu, ya. Ya, Bapak sekalian, beliau adalah seorang mentor, ya, yang dulunya masih ED, tapi sudah meraihkan LED-nya banyak. Masya Allah, Bapak sekalian, beliau sudah membuktikan, ya, dengan perkataannya, dengan ucapannya, nggak butuh waktu lama, Bapak sekalian. Beliau dikenal dengan ilmu scriptingnya, ya. Bahkan sebelum jadi, beliau sudah tampil di mana, Bu? Di medsos, ya, di Zoom meeting, ya, apalagi Zoom Meet, Google Meet, apalagi di WhatsApp, dan beliau selalu tampil di YouTube, ya. Maka Bapak sekalian, beliau adalah seorang leader yang luar biasa. Contoh teladan buat saya, ya, karena beliau istiqomah. Bapak sekalian, beliau sudah membuktikan hari ini beliau menjadi loyal Goal Executive Director. Tepuk tangan. Siapakah dia, dan dia akan membantu agenda spesial ini sampai akhir takbir. Kita panggilkan Master Coach Unang Sutisna. Tepuk tangan meriah. Notong meriah. Berdiri kau tunggu. Berdiri. Takbir. MC lagi. Alhamdulillah, apa kabar? Lalu ngomong ibu-ibu. Apa kabar ibu-ibu? Bingung dia. Rasa bingung. Masih ibu-ibu? Iya, kalau sama ibu-ibu kesini ya ibu-ibu. Apa kabar bapak-bapak? Alhamdulillah. Apa kabar ibu-ibu? Semuanya apa kabar? Alhamdulillah, masih semangat, masih luar biasa. Tepuk tangan juga semua. Hari ini tanggal 27 November. Tahu saya. Biar fokus. 27 November 2022. 33 hari menjelang akhir 2020. Bagaimana perasaannya? Galau? Serius? Bahagia itu yang naik level. Bahagia. Yang menang baik, durung bahagia. Durung bahagia. Apapun itu tetap harus bahagia. Bapak dan Ibu, hari ini terakhir kita membersamai agenda Success Business Program SBP 6 periode. Apapun itu harus saya katakan sama MC kita luar biasa tadi ya, Pak Andri, Loyal God Executive Director. Kecil orangnya, besar nyalinya. Omsetnya juga, jangan aneh-aneh. Badan kecil, besar nyalinya. Karena dia luar biasa membangun HNI itu. Walaupun dia masih kerja, masih seorang karyawan, itu Sabtu Ahad itu nggak pernah di rumah. Bekasi, Cirebon, Bekasi, Banten, Bekasi, Tegal, Bekasi, Cilacap. Kalau bapak-bapak hari ini Bekasi rumah di Bekasi. Seperti itulah kira-kiranya. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, tanggal 25 kemarin kita merayakan atau memperingati Hari Guru. Ada yang guru di sini? Guru, kita semua adalah guru kehidupan buat hidup kita dalam keluarga kita. Bapak-bapak adalah guru untuk di rumah tangganya, dan kita semua adalah guru buat mitra-mitranya. Dan beri aplaus yang meriah buat guru-guru kita yang hadir di sini, Pak Tony, para Loyal Executive Director yang tidak pernah lelah, para Executive Director juga memberikan ilmunya, memberikan motivasi buat kita semua. Mau jadi guru? Mau jadi ED yang belum ED? Mau jadi LED? Bapak dan Ibu, batch 1 sampai batch 6 SBP sudah diberikan ilmunya. Sampai dari masalah dream, apa yang dream artinya?
Impian, bukan ngimpi. Impian. Impian dan hayalan beda nggak? Bedanya apa? Iya, betul. Semua Bapak-Bapak dan Ibu, para loyal executive director hari ini bisa berada di panggung kehormatan, di panggung kesuksesan adalah berawal dari impian mereka semua. Tidak ada orang yang tidak punya impian hari ini mencapai sesuatu yang dituju. Tidak ada. Makanya dari awal materi SPP pertama yang disampaikan sama Pak Ari adalah bahwa dengan big dream, bukan big body, big dream. Ingat ya, jangan gedein perut, tapi gedean impian dan target. Hati-hati, jangan salah niat di awal. Gitu. Setelah gedean impian, bagaimana cara mewujudkannya? Yang disampaikan sama materinya Coach Purwo tentang bangunan sukses. Saya hafal ya. Iya, karena saya mempraktekannya Bapak dan Ibu. Hari ini masih bingung, dijamin belum mempraktekannya. Tahu bangunan sukses apa saja? Apa? Satu orang cum. Terus? Hah? Satu lagi? Kita bingung. Atap sama topping sama. Atap saya, bukan topping saya. Iya topping saya. Satu lagi apa? Coba Pak Azwa. Iya, mana gede-gede. Apa ini? Satu fondasi, dua tiang, tiga dinding, empat topi. Nah, ada kopi. Sedekah dari BC. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih. Jadi saya mengharapkan sampai yang terakhir adalah tentang pola scripting. Ada yang masih konsisten dengan scripting? Serius? Apa yang dirasakan dengan scriptingnya? Scripting itu adalah apa artinya? Rekayasa. Rekayasa apa? Kira. Pikiran, mental kita merasakan sesuatu yang belum terjadi itu seolah-olah sudah terjadi. Jangan jawab banyak, gak dapat hadiah. Merasakan sesuatu yang belum terjadi itu seolah-olah sudah terjadi. Sekarang sudah terjadi belum? Udah. Ibu, yang sudah terjadi siapa? Apa Pak Agus? Kemarin Pak Yamin. scriptingnya apa? Jadi senior manager. Jadi? Masalah tahu Itu doang Bapak dan Ibu. Scripting ini materi yang luar biasa. Kemarin Pak Purwo ngasih lagi satu materi apa namanya? The Law of Assumption ya. Asumsi. Hampir sama tapi lebih kuat lagi. Nanti kita bahas di materi berikutnya. Nanti di Google Meet saya lah saya bahas. Tapi linknya nggak saya kasih. Ya, Ibu nggak pernah jadi saya. Nanti kita bahas, Bapak dan Ibu, scripting ini luar biasa. Hari ini saya pun yang sudah mencapai, Allah izinkan menjadi loyal executive director, saya melakukan scripting. Karena tadi kata Pak Ari, seorang loyal executive director pun bukan zona yang nyaman. Karena tetap harus meningkatkan secara kapasitas dan omset. Jangan sampai nanti turun posisinya. Kalau ED nggak turun, kalau ED itu bisa turun. Saya tetap dan saya tingkatkan. Dari kemarin menjadi loyal gold executive director menjadi loyal crown executive director. Saya terjadi belum? Crownnya belum. Tapi hari ini sudah merasakan saya menjadi loyal crown executive director. Apa yang terjadi? Orang-orang yang hari ini saya scripting dan saya berikan atensi dengan saya itu ada perasaan yang sama, semangatnya sama. Itu sebenarnya. Nah, kalau hari ini scripting yang belum terjadi, berarti lintasan-lintasan negatif itu yang lebih mendominasi. Kalau hari ini udah scripting, terus belum Allah izinkan, berarti masih ada dominasi lintasan-lintasan negatif itulah yang masih mendominasi pikiran Bapak dan Ibu. Benar nggak? Saya kemarin nanya di grup binaan saya, Bu Ella mengatakan betul kok. Ternyata yang terjadi adalah keajaiban-keajaiban kecil Allah hadirkan, belum yang besar, tapi masih ada. Keajaiban stokis masuk, omset lumayan naik, tapi yang ditujunya belum. Berarti dominasinya ada masih di situ.
Kita masih belum bisa meng-cancel, belum berani menghalau lisan-lisan negatif itu masuk ke alam pikiran bawah sadar kita. Kita masih mengiyakan. Iya, kayaknya belum mungkin deh. Saya masih mungkin bulan ini baru masuk di director, ED-nya belum deh gitu. Dan kita mengiyakan, ya kali ya. Nah itu lintasan yang mungkin hari ini masuk Bapak dan Ibu. Oke, siap memperbaiki, masih ada 1 bulan ke depan. Ini masih ada 3 hari. 3 hari sampai 30 November. Jangan di cancel. Siap? Masih ada kesempatan Allah memberikan yang terbaik buat kita. Jangan pernah meng-cancel. Allah Maha Kaya. Yakin? Benar? Pak, yakin nggak Allah itu Maha Kaya? Yakin. Serius? Kenapa nggak berani minta banyak? Hah? Kenapa nggak berani minta banyak sama Allah? Kalau hari ini Allah hadirkan Bapak dan Ibu peserta SBP yang hari ini hadir, dikasih bonus di HND sebulan 100 juta semua. Allah miskin nggak? Masalahnya kita berani nggak minta sebesar itu? Nggak jauh semua kan? Ya disitulah kelemahan kita. Kita belum berani minta besar. Padahal kalau Allah kasih 100 juta semua. Alhamdulillah. Allah izinkan saya memiliki omset 1 juta poin di bulan Februari 2023 dengan nilai bonus 100 juta. Itu saya rasakan alhamdulillah. Baik, saya akan manggilkan seorang luar biasa. Beliau adalah guru saya. Tadi saya sering men-scripting itu adalah dari guru yang sudah proven dari awal, terbukti membuktikan ini. Kepada Ibu, silakan nanti kita juga akan panggilkan orang-orang luar biasa yang sudah membuktikan semudah apa sih bisnis di HNI ini. Kemarin saya ke Bogor, ke Banten ya. Di Banten itu ketemu dengan orang-orang yang berbisnis network marketing di luar sana. Dia ngomong gini, Pak, kalau saya daftarnya 500 juta di HNI, saya dapat apa? Coba, bukan 30.000, 500 juta. Coba mau gimana ngomongnya? Hah, tidak pingsan gitu. Kita suruh nge-breakdown 5 juta aja bingung. Ini saya ditanya, Pak, kalau daftar di HNI 500 juta, saya dapat apa? Dan saya jadi apa? Ibu jadi orang. Karena kita pun bingung jadi apa. Baik, kepada Ibu, berikan proses yang luar biasa kepada top mentor kita pada pagi hari ini yang akan mengawali materi pertama. Nanti beliau akan memanggilkan orang yang sudah luar biasa, memberikan sukses bersama HNI ini. Kepada Ibu, buka pikiran kita, kosongkan, jangan diminuskan, tapi dikosongkan saja, turunkan sedikit pikiran kita, hal-hal yang carut-marut di luar sana itu hari ini sudah hilang. Hari ini Bapak dan Ibu sudah bahagia, dan Bapak dan Ibu yang hari ini scriptingnya ingin menjadi eksekutif director, sudah merasakan hari ini Bapak dan Ibu adalah eksekutif director. Desember 2022, ya Allah saya eksekutif director, terima kasih ya Allah. Dan Bapak dan Ibu yang hari ini ingin menjadi loyal eksekutif director, Bapak dan Ibu merasakan, ya Allah hari ini Engkau izinkan saya loyal eksekutif director. Tanpa panjang kalam, saya panggilkan seorang yang luar biasa, beri aplaus yang luar biasa kepada Tad Mahmudin Puro. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu-ibu sehat? Alhamdulillah. Bapak-bapak sehat? Alhamdulillah. Baik. Ini bapak-bapak kok belum penuh ya? Banyak yang nggak hadir mungkin ya? Tapi ibu-ibu luar biasa. Bapak ibu sekalian, hari ini adalah pertemuan terakhir, betul? Dari agenda SBP kita. Masih semangat ibu bapak sekalian? Masih semangat bapak-bapak? Sudah pada sarapan? Sudah. Kok kayaknya masih ada yang pucet-pucet gitu. Habis nonton Piala Dunia ya? Atau habis tahajud? Masya Allah.
Jadi milih nonton Piala Dunia apa tahajud? Tahajud. Tahajud dan nonton Piala Dunia. Masya Allah, Bapak Ibu sekalian, hari ini hari yang luar biasa. Hari ini kita akan mengakhiri pertemuan kita di kelas Success Business Program. Dan kita sudah banyak belajar. Kita sama-sama belajar di kelas ini Bapak Ibu sekalian. Termasuk saya, Bapak Ibu dan para mentor sekalian juga belajar dari Bapak Ibu yang hadir. Belajar tentang banyak hal, belajar tentang ilmu kehidupan. Dan alhamdulillah ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir adalah guru-guru juga bagi kami. Bukan hanya kami para mentor yang mengajarkan materi-materi di kelas SBP sebagai guru, tapi bapak dan ibu sekalian juga para guru bagi kami. Aplaus buat kita semua. Bapak ibu sekalian, di pertemuan SBP kali ini kita akan menyimak kisah-kisah heroik dari perjalanan para leader sukses HNI yang mengawali perjuangan mereka tidak dengan sesuatu yang besar, tidak dengan sesuatu yang mudah, tetapi banyak kesulitan, banyak onak duri, keringat, ya, berpeluh-peluh, berkeringat, bahkan air mata, sangat luar biasa. Bahkan pengorbanan, cibiran, makian, tidak sedikit tertuju kepada mereka Bapak Ibu. Namun mereka istiqomah. Ketika ada yang melemahkan, mereka datang ke mentor, mereka diskusi, mereka bertanya, mereka minta doa, mereka minta tips apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dan alhamdulillah terus mereka lakukan itu. Dan akhirnya Allah izinkan satu persatu di antara mereka meraih harapan-harapan besar, meraih impian-impian besar, meraih kesuksesan besar bersama HNI. Dan mereka bermula dari bukan siapa-siapa, bukan orang besar. Tapi hari ini mereka menjadi bagian dari besarnya perusahaan ini Bapak sekalian. Bapak Ibu mau seperti mereka? Kira-kira siapa ya? Siapa kira-kira? Bapak Ibu sekalian insya Allah. Tapi kita akan belajar dulu ya. Insya Allah the next giliran Bapak Ibu sekalian. Tapi kita akan belajar dulu sekalian. Yang pertama adalah Bapak sekalian, saya akan hadirkan sepasang couple LED, ya, couple LED dari kota Pangkal Perjuangan, yaitu kota Karawang, Masya Allah. Beliau yang mengawali perjuangan bersama HMI, bahkan Bapak Ibu sekalian, pengalamannya luar biasa, pengalaman pahitnya luar biasa, tapi hari ini Allah izinkan berakhir manis. Masya Allah, siap ya? Nanti insya Allah akan menyusul leader-leader yang lain yang akan tampil juga, yang akan memberikan testimoninya. Saya berharap ini akan menjadi satu inspirasi yang luar biasa, yang mengokohkan, yang menguatkan Bapak Ibu sekalian. Maka berikan atensi terbaik Bapak Ibu sekalian untuk beliau-beliau yang tampil. Yang pertama insya Allah adalah couple LED, Bapak Wahyudin dan Bu Sri Kustini. Insya Allah sebentar lagi akan tampil. Satu pengalaman kilas balik sebelum dia menceritakan real story-nya. Saya ingat sekali ketika awal bertemu beliau, ya, beliau bukanlah orang yang langsung saya rekrut, tapi beliau ada di generasi ketiga. Saya ketemu mentornya, mentor di bawahnya, lalu kemudian dipertemukan dengan beliau. Lalu kemudian terus kita bertemu membuat event. Ketika mentor-mentornya sedang tertidur sampai hari ini, ya, beliau terus istiqomah sekalian. Dan semenjak awal saya bertemu Pak Wahyudin, beliau memancarkan sorot mata yang luar biasa, penuh keyakinan, tajam. Dan ini seperti materi yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu bahwa sukses itu tersusun daripada clear goal, yaitu tujuan yang jelas. Beliau punya tujuan yang begitu jelas. Kemudian mindset yang benar, mindsetnya tepat Bapak sekalian tentang bisnis ini. Kemudian apa lagi kira-kira? Clear goal, mindset yang benar. Satu lagi apa? Action Bapak sekalian. Action. Jadi kalau goalnya jelas, mindsetnya benar, nggak action ya nggak jadi juga. Betul nggak? Action. Lalu itu semua dilandasi
dengan tawakal, berserah kepada Allah dan keyakinan yang penuh. Maka Allah izinkan satu persatu impian beliau tercapai sekali. Dan satu hal yang menarik adalah kalau Bapak Ibu melihat mungkin saat ini, mungkin di antara Bapak Ibu ada yang sudah berkenalan, ada yang sudah cukup kenal beliau, melihat hari ini beliau, melihat kesuksesan beliau hari ini, melihat pencapaian-pencapaian beliau hari ini, maka Bapak Ibu sekalian, nggak cukup Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu juga perlu ngulik bagaimana action beliau, bagaimana perjuangan beliau, bagaimana berdarah-darahnya beliau, bagaimana berpeluhnya beliau dengan pasangan, dengan tim Bapak sekalian. Bahkan satu hal yang menarik, ada satu kisah ya. Beliau pernah melakukan prospecting PCA ke suatu kecamatan yang jauh dari tempat tinggal beliau, masih di Karawang juga. Qadarullah itu daerah persawahan, hujan deras, akhirnya motornya nggak bisa jalan karena lumpur gitu ya, dan motornya harus ditinggal di sawah. Masya Allah. Dan ternyata yang menarik adalah Bapak sekalian, kisah perjalanan itu sampai dengan hari ini, tempat yang dulu beliau kunjungi, yang motornya sempat ditinggalkan, belum muncul, belum lahir leader yang berhasil, yang bertumbuh, yang omset besar. Pertanyaannya, apakah beliau menyesal? Enggak Bapak Ibu. Karena Allah gantikan perjuangan beliau, berpeluh beliau, berlatih beliau dengan tim-tim yang justru beliau tidak terlalu effort, terlalu berat, tapi kemudian muncul besar luar biasa. Ada sosok Bu Siti Muningah, nanti insya Allah juga akan tampil. Ada Bu Lailatul Maghfirah. Ini leader-leader luar biasa Bapak sekalian. Bapak Ibu, kalau rumusan tadi Bapak Ibu pahami, dikunyah-kunyah dulu di pikiran Bapak Ibu sekalian, di ranah rasa Bapak Ibu sekalian, lalu kemudian mulai dipraktekkan, maka insya Allah Bapak Ibu akan menjadi orang-orang yang Allah izinkan berhasil Bapak sekalian. Karena itu rumusan. Kemudian ada satu pengalaman yang juga menarik dari Pak Wahyudin, yaitu sepulang kami agenda dari Jakarta waktu itu ya, pulang tengah malam, tiba-tiba ujuk-ujuk itu terjadi keajaiban. Beliau naik motor, terjadi keajaiban. Ternyata Bapak sekalian, jalanan dan bangunan di sekitar tempat beliau lewat itu semuanya tidak nampak, tidak kelihatan. Ajaib. Iya. Kan kalau kita lewat jalan itu kelihatan tuh ada rumah gitu ya, ada ruko, ada jalanan, mungkin ada kali kecil, ada motor, ada mobil. Ternyata ketika beliau jalan Bapak sekalian, naik motor, memacu motornya tengah malam itu, semuanya menghilang Bapak sekalian. Semuanya menghilang. Ada mobil, hilang mobilnya. Tiba-tiba muncul lagi. Kok bisa ada lagi gitu ya? Tiba-tiba hilang lagi. Ketika semuanya menghilang itulah beliau menghantam tukang nasi goreng. Ternyata beliau tertidur Bapak Ibu. Ajaib ya. Ajaib, bisa hilang gitu. Gak usah pakai sulap-sulapan gitu ya. Ternyata hilang semuanya Masya Allah. Tapi ketika sudah nabrak nasi goreng itu beliau pingsan Bapak sekalian. Ketika bangun luar biasa itu, diomel-omelin sama tukang nasi goreng, diminta ganti rugi. Dalam kondisi waktu itu secara finansial masih berantakan. Iya, karena bonus di HNI belum besar Bapak Ibu. Sementara anak-anak sudah mulai beranjak besar, sudah mulai sekolah, dan sebagainya. Kebutuhan semakin meningkat. Sudah gitu masih luar biasa gitu ya. Istilahnya masih compang-camping secara penghasilan, harus ganti rugi pula ya. Tukang nasi goreng yang ditabrak ya, sekian ratus ribu. Belum lagi motornya juga harus jajan ke bengkel. Masya Allah Bapak Ibu. Di kondisi ini Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu jadi Pak Wahyudin, kira-kira pilih lanjut atau pilih berhenti? Lanjut. Yang benar. Mungkin sebagian orang akan mengatakan, aduh, sudah capek, letih, hasilnya nggak jelas, bonus masih kecil, omset nggak gede-gede, nggak ada mitra-mitra yang cepat menduplikasi. Udah gitu nabrak nasi goreng, harus ganti motor, harus masuk bengkel coba sekalian.
Ada orang yang kemudian akan mundur, udahlah, saya cari yang lain saja. Begitu sekalian. Nah, kita paham Bapak sekalian bahwa ada satu konsep namanya bungkus permen. Masih ingat nggak? Bahwa rezeki itu ibarat permen, kemudian dibungkus dengan ujian. Bapak Ibu, ada orang yang ketika dia suka permen tertentu, tapi permennya nggak dibungkus. Misalnya saya punya permen apa yang enak kira-kira? Kopiko lah, taruh Kopiko. Ya Bu Siti Aminah suka Kopiko. Lalu kemudian Kopikonya sudah saya buka, saya taruh di kantong saya. Saya udah perjalanan 2 hari dari Jogja, Semarang, nggak ganti celana coba. Nggak disemutin sih. Lalu saya tanya, Bu Siti Aminah suka permen apa? Kopiko. Oh, kebetulan saya punya Kopiko. Bu Siti Aminah mau nggak? Mau nggak kira-kira? 2 hari saya nggak ganti celana. Nggak mau. Kenapa nggak mau? Tapi ketika saya berikan Kopiko yang ada bungkusnya, mau kan beliau? Terus beliau mau makan diapain dulu? Bungkusnya kemana? Kurang ajar kan? Tadi udah dikupasin tinggal makan, sekarang bungkusnya juga dibuang. Kenapa pilih yang pakai bungkus gitu? Bapak Ibu sekalian, rezeki itu kurang lebih kayak gitu. Terkadang, bahkan bukan terkadang, tersering Bapak Ibu, ketika Allah ingin hadirkan rezeki-rezeki besar buat kita, Allah kasih ujian dulu Bapak Ibu sekalian. Pertanyaannya, siap nggak dengan ujian itu? Ketika PCA dicemooh, ketika PCA dicaci maki, ketika PCA ditolak dengan kasar, siap nggak dengan itu Bapak sekalian? Itu bagian dari bungkus permen Bapak Ibu. Ya, kalau nggak sabar, aduh, omset belum gede, bonus belum gede, udah mana sering musim hujan, kehujanan gitu ya, basah-basahan, panas-kepanasan gitu ya, karena naik motor Bapak Ibu sekalian. Kalau mau naik motor kan enak ya, kalau hujan nggak kepanasan, kalau panas nggak kehujanan, bener nggak? Itu enak di naik motor. Ada yang bingung nih. Ya bener kan, kalau naik motor itu kalau panas nggak kehujanan, kalau hujan nggak kepanasan. Bener aja. Oke, kita kembali ke tadi Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, ini yang beliau rasakan. Sehingga ketika beliau menghadapi dentuman, alhamdulillah beliau kemudian introspeksi diri, lalu kemudian datang ke mentor, datang ke saya, ngobrol. Lalu saya tanya, masih siap lanjut? Siap, insya Allah siap. Oh, tambah semangat ternyata. Dan momentum itulah kemudian Allah mulai bukakan Bapak Ibu sekalian keajaiban-keajaiban. Muncul mitra-mitra baru. Ternyata kemudian muncul pesat sekali seorang Bu Siti Muningah yang tadinya ya perjalanannya sederhana sekali, hanya menjadi konsumen saja, lalu kemudian serius menjalani bisnis HNI, bahkan kemudian mencapai prestasi-prestasi yang sangat luar biasa. Lalu kemudian muncul Bu Lailatul Maghfirah dengan support suami, Bu Siti Muningah support suami juga sangat luar biasa muncul, dan sampai kemudian terbuka jalur-jalur di luar daerah, di luar Karawang. Nah, ini bermula dari hal sederhana, yaitu punya clear goal, tujuan yang jelas, mindset yang benar, apalagi action yang jelas, action yang istiqomah, yang gak pantang menyerah, lalu kemudian tawakal kepada Allah diiringi dengan keyakinan yang mantap. Maka insya Allah kesuksesan siap Allah hadirkan kita. Bapak Ibu bersiap, hadirkan pikiran, hadirkan hati kita semua untuk menyimak kisah yang sangat luar biasa. Mungkin bagi sebagian Bapak atau Ibu pencapaian beliau belum apa-apa, tapi Bapak Ibu sekalian, ada banyak orang hari ini yang kemudian membutuhkan kisah-kisah luar biasa perjuangan seperti ini, yang kemudian akan mendobrak kelemahan mental, mendobrak keraguan, mendobrak ketidakyakinan, sehingga semakin memantapkan pilihan kenapa bersama ini.
Siap Bapak Ibu sekalian? Baik Bapak Ibu, kita panggilkan couple LED kita, Bapak Wahyudin dan Ibu Sri Kusini. Silakan mereka panggil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang tadi disampaikan Pak Andri gimana? Ya, oke, selamat pagi Bapak. Ya. Baik, teman-teman semua, pada kesempatan kali ini insya Allah saya bersama Bu Sri ingin sharing berbagai pengalaman ya terkait dengan HMI yang memang semula saya tidak membayangkan semula awalnya ya bahwa memang HMI ini menjadi jalan juang dan cita-cita besar dan bisa membawa mimpi yang sudah lama saya buat, dan ternyata HMI sangat luar biasa. Dari pengalaman-pengalaman yang sudah saya alami dulu tadi sebagian disampaikan Pak Purwo bahwa memang harus kita mulai dari mimpi ya, karena memang seseorang kejadian hari ini itu bermula dari mimpi-mimpi yang telah lalu, dan mimpi kita hari ini insya Allah menjadi kejadian yang akan datang. Maka teman-teman semua hari ini yang belum memiliki tadi ya goal yang jelas, maka buat dari sekarang sehingga ini menjadi arahan bagi kita untuk menuju goal kita. Bermula, boleh diklik slide-nya, saya sedikit cerita. Saya bermula volumenya dikecilkan. Bermula saya tadi di slide ke atas Pak ini ya mentor yang ngajak saya, dia adalah adik kelas saya Pak Prabowo namanya. Dulu hampir setiap hari beliau main ke rumah saya ya, karena beliau masih satu kecamatan dengan saya. Kemudian dia membawakan sebuah brosur dan sebagainya gitu ya. Pertemuan pertama saya tolak, saya tidak cocok dan saya tidak ingin lebih sebegini gitu ya. Ini saya nggak jelas. Sama mungkin dengan teman-teman semua ketika menemukan kawan mitra yang saya nggak cocok dengan misi gini, saya tidak suka bisnis model gini gitu. Dan kemudian tidak putus asa. Pertemuan kedua datang lagi, saya tolak lagi, saya nggak suka. Ketiga, keempat, dan kelima baru saya terima ya karunya gitu maksudnya. Kasihan ya gitu ya. Jauh-jauh dia datang, kemudian saya tolak. Namanya Prabowo, sarannya Bowo. Apa sih Wo? Udah gabung lah. Bolak-balik wae gitu kan. Ini jadi pelajaran bagi saya bahwa memang ini mental saya begitu kuat, kekuatannya, keinginan usahanya gitu. Satu kali ditolak, datang lagi. 2 kali, datang lagi. Sampai kelima, saya gabungin. Saya menyerah juga. Saya gabung juga. Udah gabung kok, nih uangnya. Setelah itu udah selesai. Paling dia sampaikan, wah, saya bilangnya wah ya, dia wah gitu aja. Produk ini bagus wah, cobain tuh seneng coba. Itu kopi yang lama ya, kopi yang mungkin kopi yang lama gitu ya. Kemudian datang lagi, ente ikut training ini wah, bagus banget. Apalagi nih wah, bagus banyak. Berapa biayanya? 400.000. Wah segitu mau besar jangan. Saya nggak mau lah gitu. Tetapi luar biasa nih mentor saya. Ini juga teman-teman bisa ambil pelajarannya. Udah ente tinggal berangkat, ente bayarin nyicil ke saya. Ente mentornya ngajarin gitu. Ini seorang mentor ya, bertanggung jawab dan menggaransi event ini bagus banget buat ente wah. Ente harus ikut. Punya keinginan yang kuat dan punya green yang bahwa ketika mitra kita itu pasti akan berhasil. Kemudian saya diantarkan, itu di Bekasi, saya di Karawang, dari Dengklok ke Bekasi, diantarkan.
Ini juga yang kedua pelajarannya, seorang mentor ketika mengirimkan mitra, datang mentor itu. Antarkan sampai kan duduk kursi. Sampai kalau lagi kursi enggak gitu. Sehingga kita kan tenang, oh mentor orang ya tidak. Ada enggak? Oh ada tuh. Tenang Bu. Ya kan kalau teman-teman juga kan ada mentornya lihat senang kan. Lalu di pendilan ribuan orang, mentor kita mana gitu ya. Ketika lihat, oh ada tuh si itu bawa gitu kan. Akhirnya setelah ikut 2 hari waktu itu ya, besoknya datang lagi. Yang paling kita jemput. Wah, saya nanti jemput ente. Begitu datang saya cerita. Gimana? Wah, luar biasa nyata. ini itu beda banget dengan yang lain yang saya bayangkan gitu. Kenapa baru kasih tahu sekarang, Wak? Tiba-tiba diajakan main gitu kan, ikut. Kalau gitu kan diajak, kita mau main gitu. Setelah itu luar biasa saya baru paham pentingnya kita menggunakan produk halal kualitas menjadi muslim. Ya, saya mulai berhijrah dan mulai makin madu, kopi, susu dan sebagainya. Barulah saya mulai menawarkan. Nanti di klik berikutnya, di slide berikutnya akan mungkin dilihat ya bagaimana perjuangan saya tadi sampaikan Pak Purwo. Namanya Jejen ya, teman sanawiyah SMP dulu. Saya berniat maghrib waktu itu, boleh diklik ini ya pengalaman yang saya sampaikan. Ini bahwa teman-teman semua dilakukan bermula dari kemampuan kita atau dream kita. Kalau teman-teman semua tidak memiliki keinginan yang kuat, saya harus berubah, saya harus memiliki impian besar, maka mungkin tidak akan bergerak. Ini adalah kurang lebih tahun 2013 ya. 2013 ini aktivitas belanja dari Dengklok ke rumah Pak Ali, karena dulu hanya BC Bekasi 1 yang ada. Belum ada BC yang Bekasi yang lama ya, Bekasi yang lain. Kurang lebih ini belanjanya ya, kadang-kadang sudah tidak muat lagi di kendaraan gitu ya. Ini pagi-pagi malam sudah disiapkan produknya ya, udah di MTep ke atas semua. Kadang-kadang saya bingung anak saya mau ditaruh di mana, karena kan barang-barang sekolah. Anak saya 2. Ini berarti banyak banget. Ya, sehingga memang ya ini menjadi investasi yang saya harus lakukan di bisnis ini. Ketika teman-teman semua merasakan bahwa kok hari ini kok tidak sebanding dengan penghasilan saya di HRI gitu. Kerjanya udah banget luar biasa tapi hasilnya belum besar. Yakini bahwa ini adalah investasi yang besar teman-teman yang harus lakukan di awal. Tapi insya Allah dengan kaitan yang sangat kuat, azam yang kuat, ini tidak akan lama insya Allah. Yang penting keyakinannya kuat, ikhtiarnya juga maksimal. Ya, terkadang juga Bu Sri menggantikan saya ke Bekasi. Ini ada foto Bu Sri itu ya, sebelah pojok sana. Itu Bu Sri menggantikan belanja ke Bekasi, bayangkan dengan produk yang luar biasa. Maka ini menjadi kenangan yang sangat luar biasa. Tetapi perlahan ya, di 2014 saya beranikan untuk mengambil plakat mobil. Kalau itu Pak Purwo mendapatkan promo mobil PKM, ente bawa ke rumah, simpan di rumah ente. Tahun depan mudah-mudahan ente dapat gitu. Bos, tolong foto saya dengan plakat ini dan saya yakin tahun depan saya akan dapat. Ini 2015. Ini belum. Ini punya Pak Purwo, saya pinjam. Waktu itu Pak Purwo dapat PKM 2015. Dan kemudian saya scripting saya, ini materi Pak Una, luar biasa. Bos, fotokan saya dan suatu tempat saya akan dapat. Luar biasa. Berikutnya Pak Yoko dapat, alhamdulillah. 2016 dapat. Ini kekuatan keyakinan ya, kekuatan keyakinan kemudian dilakukan dengan ikhtiar, maka dapat. 2017 umroh ya bersama Pak Ari, Pak Lakso, kemudian bersama dengan Bu Sri dan Ibu tercinta, dan bisa berkumpul dengan teman-teman para leadership director. Mungkin Bu Sri bisa sedikit menambahkan ya tentang pengalaman bagaimana menyiapkan produk dari malam, kemudian sudah ada produk itu langsung diambil oleh pemesan-pemesannya, tapi bagaimana diantarkan gitu, diantarin 2 MHS, kirim ke Cikampek, kirim ke Kelari, ke Kosambi ya, dan itu dilakukan hampir setiap hari seperti itu ya. Bu Sri ya, saya mungkin sedikit ditambahkan pengalaman yang pernah dilakukan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ibu-ibu? Masih pagi harus semangat ya? Siap. Bapak-bapak kalah nggak nih? Pagi bapak-bapak. Ya alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya dan Pak Wahyudin berbagi cerita pengalaman gitu ya. Ini mah cuma cerita ya Bu ya. Semoga memberikan inspirasi ya buat bapak-bapak dan ibu-ibu semua gitu ya. Tadi sudah dijelaskan sama Pak Wahyu awal mula gabung HNI itu seperti apa gitu ya. Yang tadinya hari-hari apa ya? Nggak minat sama sekali gitu ya. Mungkin bapak ibu juga pernah ngalamin juga gitu ya. Diajak mentornya juga beberapa kali baru gabung gitu ya. Nah itu sama dengan Pak Wahyu. Dan saya dulu gitu ya tidak pernah mendukung Pak Wahyu di bisnis di HNI. Ya Pak Wahyu ya. Kalau Pak Wahyu pergi saya cemberutin. Ada yang di sini couple datang, ada yang couple hadir, ada ya, ada Pak Benio banyak ternyata ya. Saya baru mendukung bisnis suami saya itu ketika suami saya sudah membuktikan bahwa bonus di HN itu mulai dari 5 juta up. Sensing harus dibuktiin dulu, kalau nggak dibuktiin saya nggak mendukung gitu ya. Jadi kalau pulang malam diceperutin gitu ya, didiemin gitu ya. Makanya bapak-bapak buktiin dulu ke istrinya segera berbonus minimal 5 juta rupiah. Baru ibu-ibu nanti melirik ya. Ibu-ibu ada bapaknya? Ada di sini maksudnya ya. Jadi buktiin Bu. Jadi kalau ibu-ibu sudah ada hasilnya yang merah-merah gitu ya, yakin pasti ngedukung gitu ya. Awal-awal saya juga tidak mendukung gitu ya, karena nggak ada hasilnya. Setahun, 2 tahun, 3 tahun itu hampir 5 tahun ya. Hampir 5 tahun itu belum kelihatan Bu. Baru kelihatan itu ratus ribuan lah gitu ya. Ada yang di sini masih ngalamin bonusnya ratus ribuan sampai 1, 2, 3 tahun? Ada Pak yang ngalamin Pak? Nggak ada ya, sudah jujur semua ya. Kalau masih ada ratusan mau berhenti nggak Pak? Enggak. Yakin? Yakin. Nanti saya tandain ya. Ya alhamdulillah pada tahun 2015 ya, beliau masuk LED gitu ya. Itu saya baru greget gitu ya. Wah ternyata bener nih bisnisnya. Ya. Kemudian setelah 2015 itu saya mendukung beliau, mau tuh Bu suruh belanja. Ya. Mau tuh ya suruh bantuin belanja ke Bekasi, ke orang Bekasi tuh ya dengan bawa bronjong kayak orang dagang lontong tuh Pak, bawa bronjong gitu ya. Ibu-ibu kiri kanan 2 dus, belakangnya di atasnya 1 dus, depannya 1 dus. Pak Mahmud dulu pernah melihat saya naik motor itu ya, Mio, yang Mio-nya Mio biru Bu, beli second. Ya, dulu saya stokis itu Bu, dari minus. Kalau Bapak Ibu dari 0 katanya ya. Tapi kalau saya dari minus, nggak punya modal. Di sini ada yang belum statusnya stokis. Stokis semua ya? Ada yang belum Bu? Belum Bu? Punya modal nggak Bu? Di rumah punya harta apa Bu? Beneran? Dulu saya karena sudah kepepet banget karena beliau di PT itu dulu zaman gonjang ganjing gitu ya. Gonjang ganjing gitu ya, udah mau apa sih namanya? Kolek lah gitu ya. Nah, waktu itu keluarga kita sudah kepepet banget gitu ya. Saya punya harta satu-satunya yaitu motor Scorpio. Motor Scorpio itu idaman banget. Suami saya pengen punya motor gede zaman itu ya. Waktu itu masih cicilan lah gitu ya, karena belum punya beli cash, belum punya uang gitu ya. Ambil setahun kalau nggak salah ya, 5 bulan lagi saya lunasin karena dapat uang dari orang tua saya ya, dari Jawa tuh. Setelah 5 bulan lunas, 1 bulan kemudian saya jual Pak. Scorpio berapa dulu harganya ya? 23 jutaan. Saya jual laku saat itu hanya 9 juta. Saya lepas karena waktu itu jadi stokis modalnya 10 juta. Eman-eman gak Bu? Eman-eman, tapi waktu itu saya udah kepepet banget pengen merubah nasib. Kalau saya nggak merubahnya, siapa lagi yang
tenaga saya. Waktu saya itu harta satu-satunya saya jual untuk membuka stokis. Kalau hari ini stokis hanya 5 juta, ibu-ibu yang punya mas kawin jual dulu. Ya, emasnya jangan disimpan nggak jadi apa-apa, jual dulu. Nanti kalau sudah jadi LED, ibu-ibu bisa beli LM, ya, bisa beli puluhan gram. Jangan sayang-sayang, ya. Ya itu udah kepepet banget, kita nggak punya uang, makanya punya motor satu-satunya saya jual untuk jadikan stokis. Tadi ya pergi dengan bolak-balik Kerawang Bekasi. Tahu nggak modalnya berapa? 10 juta ya. Karena hari-hari kita bonusnya baru 100.000, 200.000, sampai ratusan ribu lah, belum juta-juta. Saat itu masih kepepet banget. Jadi modalnya tahu aja sih Bu. Ngalamin juga ya. Ya ini nggak boleh ditiru. Jangan meniru yang salah ya. Karena saat dulu masih kepepet gitu ya, modalnya habis buat hari-hari. Apakah saya mati gaya? Kok tahu sih? Nah, saya nggak mati gaya. Kalau misalkan ada mitra datang, Bu saya mau pesen MHS 1. Saya bilang begini, jujur ke mitra saya. Bapak, Ibu, saya tidak punya uang. Jadi saya harus belanja dulu ke Bekasi. Boleh tidak uangnya saya ambil dulu ke rumah Ibu? 30.000 nanti saya belanjain dulu ke Bekasi. Setelah saya datang dari Bekasi, saya antarkan lagi ke rumah Ibu. Betul nggak Bu? Enggak ya, ngapain sih bisnis begituan? Beli 30.000, saya ngambilnya ke Kelari dulu Pak. Saya dari Dengkok ke Kelari itu ada 15 kiloan ya, lebih gitu ya. Iya, bensin gitu ya, 15 kilo. Nanti ke Bekasi, PP 40 kilo kali 2, 80. Anterin lagi 15 kilo ke rumahnya, 30.000. Untungnya stokis berapa? 1.100 ya. Buat bensin, buat makan, buat lain-lain gitu ya. Untung nggak? Nggak untung kalau berpikirnya saat itu. Ya, karena bisnis kita ini hari ini adalah bisnis menanam dulu ya Bapak Ibu ya. Setahun, 2 tahun itu proses menanam dulu. Maka 5 tahun ke atas itu waktunya Bapak Ibu nanti memanen. Siapa yang sudah 5 tahun ke atas hari ini? Belum ya? Jangan lama-lama Pak. Jangan lama-lama ya, jangan lama-lama. Jangan dicontoh saya sama Pak Wahyu karena LED-nya lama. Lama Bu. Karena dulu kita tidak seperti ini sistemnya gitu ya. Dulu kita menjual pelatihan ya. Jadi yang ikut 1, 2, ada contohnya Pak Heru nggak di sini? Dulu ikut pelatihan itu hanya pengen ikut bekam. Tanyain Pak, benar nggak Pak? Udah ikut bekam pinter, kabur dia. Nggak pernah datang lagi kalau diundang home sharing di tempat ini, nggak datang karena sudah ikut bekam. Ya, setiap ada itu 5 orang dia datang, sewa ruangan buat makan, buat bayar pelatih Pak Purwo gratis gitu ya. Nggak pernah kami bayar gitu ya. Saat itu kalau misalkan kita nggak punya mentor yang membersamai saya, membersamai kita gitu ya, mungkin nggak ada di depan sini kita berdua ya, karena keulitan mentor kita membersamai kita, maka itulah yang harus kita hargai gitu ya. Kalau kita hari ini mentor kita perhatian banget sama kita, bersyukurlah ya. Mentor kita ngehayu-hayu kita, bersyukurlah Bapak dan Ibu. Karena kalau kita sudah ditinggalkan mentor, Ibu mau kemana? Meskipun Ibu pintar sekalipun tentang bisnis gitu ya, tapi di sini kita tetap butuh mentor untuk mengarahkan kita ya. Maka itu jangan pernah dibatasin Pak. Berapa menit lagi Pak? 12. Nanti saya diskat di belakang gitu ya. Baik, Jadi itu akan saya ini kan bahwa memang ini contohnya agak lama. Ada yang lebih cepat dari saya LED-nya. Bergabung tahun 2012 akhir menjadi LED 2015. Kurang lebih 1,5 tahun. Beliau dari orang yang tadinya penyakitan, ya, divonis dokter tidak lama usianya. Tetapi ketika mau punya keinginan yang kuat, punya kemauan yang kuat untuk bisa berubah dan sehat, alhamdulillah
dalam waktu kurang lebih 1,5 tahun ya, beliau mampu mencapai LED dan punya BC dan dapat PKM, dapat juga Beijing, dapat juga Singapura, Malaysia, dan cita-cita beliau hari ini adalah pengen umroh. Kita akan dengarkan. Berikutnya adalah Bu Siti Muninga Meliawat, Executive Director. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillahalamin ya, atas nikmat Allah. Pagi ini, hari ini, saya dimampukan berdiri di sini. Jujur ya, waktu sebelum saya kenal Kaldu HPAI ya, Bu Nedi ya, berbicara di depan orang banyak, berdiri, megang mic ini adalah hal yang paling saya takutin. Karena saya sampai sini saya heran, kok saya bisa ya? Sampai sekarang saya tertarik dengan ini. Padahal dulu saya membayangkan, ini adalah bisnis untuk orang yang pinter ngomong, pinter presentasi. Jadi nggak mungkin lah gitu. Saya maksudnya tertarik dengan bisnis ini. Karena istilahnya saya tuh tipe orang yang sukanya di belakang, nggak suka di depan, minderan gitu. Apalagi megang mic, sekarang aja masih deg-degan Bu. Tapi Masya Allah, dengan kekurangan saya, Alhamdulillah Allah mengenalkan HNI dengan jalan lain, dengan wasilah. Waktu itu tahun 2013 ya, waktu itu saya masih punya warung sembako. Saya dulu warung sembako, yang setiap hari saya hanya jadi warung, jarang keluar. Karena kalau pergi yang dipikirkan apa Bu? Warung tutup, gak ada omset. Makanya saya seringnya di warung. Kalau antar jemput, mikirnya apa? Jangan kelamaan, nanti warungnya tutup. Jadi saya jarang berinteraksi, ikut-ikutan. Tapi kalau antar jemput, ya udah buru-buru pulang aja. Tapi waktu itu saya dikasih ujian. Sebenarnya niat saya berobat waktu itu berobat batuk Bu. Karena batuk nggak sembuh-sembuh. Tapi sampai dokter, kenapa saya vonisnya lain jauh dari batuk. Waktu itu dicek dokter, saya darah tinggi, triglycerid tinggi. Dan vonis terakhirnya apa Bu? Jantung koroner. Apa yang dipikirkan Bu kalau kita mendengar jantung? Pikirannya hari ini kematian. Karena saya dulu belum belajar mindset ya. Itu yang saya lihat kematian. Dan yang lebih mengasihkan lagi Bu, dokter ngasih testimoni ke saya. Testimoninya apa? Kalau di HNI kan testimoninya sembuh. Kalau dokter, saya disamain dengan seorang pelawak dengan penyakit sama seperti saya, tapi beliau meninggal. Ya apa? Makin stres saya. Stres pikirannya di sini, pokoknya umur saya nggak lama, saya nanti akan meninggal. Gimana nanti anak-anak? Pokoknya pikirannya banyak banget di sini. Pulang dari situ saya nangis. Dan setelah itu saya harus berobat terus, rutin berobat. Kalau tidak salah itu seminggu sekali kalau nggak salah. Tapi waktu itu masih ada asuransi, saya masih tenang. Setelah 4 kali berobat, terakhir berobat apa? Asuransi limit, saya harus bayar sendiri. Wah, makin stres saya. Karena setiap pulang dokter, saya hasilnya selalu besok sini lagi, kesini lagi. Sampai kapan saya kesini? Asuransi sampai habis, saya harus bayar sendiri. Yang kira-kira itu waktu UMR masih berapa ya? Pokoknya kalau dipakai 3 kali berobat, habislah gaji UMR ya. Makin stres kan, putus asa. Saya warung tutup, nggak bisa istilahnya nggak ada uang masuk. Tapi saya harus keluarin uang terus. Stresnya makin jadi. Nah akhirnya udah gimana nih? Ini udah nggak bisa nih. Istilahnya udah putus asa tingkat tinggi lah. Akhirnya waktu itu memang saat itu sebenarnya yang awal kenal HNI itu suami ya. Kebetulan beliau satu kerjaan sama Pak Wahyu. Tapi waktu itu baru mengenal HPAI itu belajar bekam. Karena dulu di closingnya itu pelatihan bekam. Bukan karena tertarik sama HPAI-nya. Tapi ingat, kalau tidak salah di situ pernah menawarkan produknya, ada produk hebarnya.
saat saya putus asa dan tidak ada harapan hidup, saya memutuskan menelpon. Cuma telepon kalau tidak salah ya. Saya konsultasi hanya lewat telepon, Bu. Tapi Masya Allah, hanya telepon saja, apa yang disampaikan Pak Wahyu memberikan, langsung membuka yang tadinya semangat hidup saya nggak ada, yang ada tuh pikirnya kematian, Masya Allah, langsung Bu berubah. Tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Insya Allah, kalau Ibu yakin, Allah akan sembuhkan dengan ikhtiar ini. Langsung Bu. Jadi saya ketertarikan untuk itu awalnya dari situ. Nah, saya baru konsultasi aja udah merasa kayak sembuh 50%. Semangat hidup karena kalau waktu pasti dari dokter saya tidak ada semangat hidup. Nah, baru dari situ saya memutuskan bismillah, saya akan tinggalkan obat dokter, saya akan ikhtiar dengan konsumsi HID. Yang sebelumnya Bu, saya memandang herbal itu madu, sari kurma, saya belum dapat hidayah Bu. Apaan itu? Gak tertarik sedikit pun. Melihat teman jualan madu, sari kurma, apa gitu, coba gak ada apa ya, cuma kayak sini apa gitu, kayaknya kok manis, giung gitu ya. Tapi Masya Allah, dengan Allah memberikan hidayah saya dengan lewat vonis ini. Saya coba konsumsi waktu itu 4 macam kalau nggak salah, dulu masih omega ya, engreen, mengkudu, satu lagi apa ya, gamat. Selama 1 bulan, apa yang saya rasa Bu? Tidak ada perubahan sama sekali, masih sama seperti awal. Tapi karena saya sudah punya keyakinan yang kuat, Allah akan sembuhkan. Terus saya teruskan sampai beberapa bulan, sampai akhirnya alhamdulillah sudah mulai merasakan manfaatnya. Oh sudah enakan, saya mulai kurangi dosisnya Bu. Sampai berbulan saya sudah mulai kurangi herbalnya. Dan setiap hari itu kalau saya pesen herbal kan sudah kan. Jadi setiap hampir dalam seminggu habis pesen, diantarkan langsung sama Pak Wahyu. Diantarkan setiap ketemu. Dan lama-lama karena mungkin sudah melihat saya merasakan manfaatnya, mulai itu menyinggung masalah bisnis. Sama jawaban saya, saya nggak tertarik karena itu bisnisnya harus presentasi, nggak mau. Selalu itu. Tapi nggak menyerah. Setiap nganter herbal Bu, nggak pernah langsung pulang. Lama ngobrol dulu. Pokoknya kayak di doktrin lah. Praktisnya apa nih? Oh sabar, saya sambil ngadakan warung. Ayo ditungguin. Sampai akhirnya suatu saat saya ternyata satu kunci. Ibu sudah merasakan manfaatnya. Masa sih ibu egois, tidak mau berbagi manfaat itu ke orang lain? Dan situ saya mulai terenyuh, mulai iba ya. Oh iya juga ya. Dan saya belum tertarik masalah bisnisnya karena saya merasa sudah punya usaha kan. Jadi saya mulai mikir, oh iya juga ya. Akhirnya udah Bu daftar member, saya belum daftar waktu itu karena masih pakai nomor ID suami. Nah, waktu itu saya disuruh daftar, langsung suruh jadi stokis. Nah, alhamdulillah itu saya putuskan stokis 5 juta, produk 1 dus. Saya belum punya jaringan satupun, belum punya member. Ini produk 1 dus mau kemanain? Sedangkan saya itu kan belum punya, kan saya gak gaul ya, karena di warung terus ya. Nanti saya mau nawarin ke siapa gitu, sedangkan saya ketemunya hanya orang-orang yang ke warung. Tapi bismillah, dari situ saya mulai terus aja Bu ceritakan apa yang sudah saya rasain. Karena selain saya merasakan saya manfaatnya, diterapkan juga ke anak-anak suami semua. Yang tadinya anak saya kalau batuk pilek kemana Bu? Dokter spesialis. Kebanggaannya Bu ya. Bangga kalau kita berobat ke dokter spesialis. Karena apa? Ada asuransi. Sampai kan kalau ke dokter spesialis itu gak cukup sekali Bu. Sampai berapa kali. Jadi hampir setiap tahun itu sebenarnya asuransi limit potong gaji. Dirawat dalam sekali berapa kali juga potong gaji sama. Jadi jangan senang Bu yang punya asuransi. Jadi alhamdulillah sampai setelah saya menghadiri, saya berharap asuransi itu tidak terpakai. Jangan sampai ibu punya berpikiran sayang kalau asuransi nggak dipakai. Sama saja ingin ibu sakit. Nah dari situ karena saya anak-anak sudah merasakan, nah disitu saya cerita. Jadi saya pakai modal cerita. Saya mulai meninggalkan warung sudah sebentar. Walaupun waktu itu sebenarnya suami belum mendukung kalau warung saya tutup, agak cemberut. Karena nanti mengurangi penghasilan kan. Karena saya belum membuktikan istilahnya kalau baru mulai PCA belum ada hasil yang masuk, tapi kalau warung tutup mengurangi omset. Jadi kalau nganter jemput saya mulai ketemu orang nih, jangan langsung pulang. Ketemu orang, mulai cerita, ikut arisan, pokoknya lakukan setiap hari seperti itu. Saya kalau nganter jemput kanan kiri itu plastik herbal, belum dicop.
pokoknya anak 2, jadi tiap hari itu aktivitas yang jemput, dan kalau pulang tuh nunggu anak pulang baru saya pulang. Saya mau keliling kemana aja yang mau saya datengin, dan bisa satu rumah itu saya datengin bisa 1 jam sampai 2 jam saya nggak pulang. Jadi saya itu besar di jalan. Karena setiap hari aktivitas itu aja saya lakukan dengan istiqomah, dengan berbagai macam banyak kisah ya Bu. Saya ingat juga yang saat saya naik jembatan layang, waktu itu motornya masih motor Next kalau nggak salah. Tiba-tiba di tengah-tengah jembatan itunya belnya putus di tengah-tengah jembatan, udah gitu bergetar Ibu. Masya Allah, ini kenapa berhenti di tengah-tengah? Saya waktu nangis Bu. Ya Allah, ini kenapa gitu kan, udah takut namanya di jembatan, kiranya coba terus itunya kita terus kan. Tapi di situ saya nangis, ingat saya nangis itu sambil berdoa, ya Allah, ini mudah-mudahan bagian dari satu proses, insya Allah saya akan segera sukses. Belum pernah juga saat saya sedang mengatakan produk, satu tas saya produknya jatuh bertebaran Bu. Produk pada rusak, Mustika Dara, ingat 2 box rusak. Berapa harga Mustika Dara dulu Bu? Itu belum banyak banget kejadian, tapi setiap itu saya selalu berdoa, ya Allah, selalu berdoa, ya Allah, insya Allah ini bagian dari tanda-tanda kesuksesan saya di HID. Alhamdulillah begitu saya jalanin dengan terus istiqomah, saya mulai di situ. Karena di situ saya diajarkan sama mentor ya untuk bermimpi, dan mimpi itu ditulis di tembok. Saya ingat tulis di tembok, waktu itu saya mimpinya penghasilan 10 juta per bulan, PKM mobil. Karena pas waktu itu saya mudik, ibu saya segini, karena setiap lebaran pasti kan tetangga ibu banyak ya, mobil berjejer, orang peduli bawa mobil. Ibu saya bilangin, enak ya tetangga kok kalau lebaran tuh banyak mobil parkir. Itu sebenarnya sindiran buat saya, karena anaknya belum ada yang punya mobil. Di situ saya langsung, ya Allah, insya Allah lebaran besok saya pasti bawa mobil sendiri. Selalu saya jadi mimpi yang kuat. Terus sampai akhirnya waktu itu ada promo PKM. Secara syarat kayaknya saya nggak masuk, tapi saya yakin, oh gimana saya harus punya mobil pas mudik, saya bawa mobil sendiri, tapi saya tidak mau ke leasing. Saya pingin cash yang tidak mau ke leasing. Pas begitu pengumuman Bu, desa list, Masya Allah Bu, nama saya muncul sebagai penerima PKM. Yang teringat adalah orang tua saya, ibu saya. Alhamdulillah ya Allah, saya bisa mewujudkan keinginan ibu saya. Itulah salah satu istilah keajaiban, kalau saya bilang keberuntungan, keajaiban yang saya dapatkan dari HID. Dan yang kedua, reward yang saya dapatkan adalah saat ke Beijing. Nah, sebelum itu saya LED dulu ya, saya menceritakan gimana saya masuk LED. Saya jujur dulu saya belum paham Bu, syarat LED itu seperti apa. Saya hanya jalani aja cerita, jalani apa yang diarahkan mentor, sampai akhirnya saya ketemu ya dengan mitra saya yang yang sekarang adalah paling besar ya, itu Pak Ion Buraya. Saya dulu memandang Pak Ion Buraya, saya nggak kenal, saya nggak mungkin saya istilahnya karena saya kan orangnya mideran ya. Kalau melihat orang yang punya kayak orang penting gitu, saya nggak bakalan lah istilahnya, nggak nyangka gitu kan. Tapi Allah mengenalkan dengan saya ketemu, kebetulan anaknya sekelas. Saya prospek Buraya dari Mustika Dara di Ecer Bu, beli 2 biji Buraya waktu itu. Kebetulan Mustika Daranya hilang, akhirnya beli 1 pak, saya closing. Dan alhamdulillah Buraya closing sekalian sama suaminya. Dan disitulah awal-awal mulai saya di situ masuk ke besar lah, istilah mulai bermunculan mitra-mitra yang Masya Allah yang membawa waktu itu saya ke LED. Dan 2 hari sebelum akhir penutupan bulan, akhir bulan, baru dikasih tahu, Ibu untuk menjadi LED cuma kurang 2000 poin, 2 manajer. Oh iya, kok saya nggak tahu syarat itu ada apa. Jadi langsung saya kejar Bu, 2 hari itu saya cari, saya datangin mitra, saya butuh 2 manajer. Saya datangin mitra sampai berjam-jam Bu, sampai pokoknya closing dia manajer. Tungguin sampai kita list sampai manajer. Dulu kan waktu 1000 poin ya, manajer 1.000 poin. Alhamdulillah Allah wujudkan, waktu itu saya jadi LED. Terus saya nggak tahu syaratnya jadi LED seperti apa. Seperti halnya promo Beijing, saya juga nggak tahu Bu syaratnya itu promo Beijing apa. Tahu-tahu aja nama ada list, alhamdulillah dapat ke Beijing. Dan yang lebih ini lagi Bu, yang saat promo Malaysia Singapura, itu sudah
listnya udah deadline. Saya sama Bu Sri ya ingat ya, nggak ada di list. Tapi ya Allah, saya yakin kalau Allah izinkan saya berangkat pasti Nah, bisa. ini keren. Tiba-tiba besoknya ada list susulan, Bu. Nggak tahu itu caranya apa, tapi disitu kriterianya omsetnya naik. Alhamdulillah ya Allah, Allah izinkan saya ikut rombongan, ikut ke Malaysia Singapura. Itulah Bu, berbagai macam keajaiban yang saya dapatkan. Itulah yang menguatkan saya sampai saat ini. Kenapa sih saya harus bertahan ya ini? Jadi saat saya kondisinya lagi down, pasti wajar ya Bu, ada saatnya kita down ya, nggak semangat. Nah di situ saya meng-flashback kembali, melihat ke belakang nih, berapa banyak rezeki yang sudah Allah kasihkan dengan Mas Reha ini. Saya bertemu dengan komunitas-komunitas yang memberikan banyak ilmu yang tadinya saya bukan siapa-siapa, yang tadinya saya tidak tahu, menjadi sekarang banyak banget mempunyai teman-teman yang Masya Allah, mentor yang selalu memberikan, kalau istilah itu selalu mengarahkan gimana kita berpikir positif gitu. Sampai saya ingat betul ya, sampai hal-hal yang kelihatannya menurut kita sepele ya. Saat terakhir yang saya ingat itu pagar rumah, sampai masalah pagar rumah pun Masya Allah masih diperhatikan. Itulah yang membuat ya Allah, ini itu bukan cuma mengajarkan kita gimana menjadi sukses secara di dunia, tapi gimana kita menjadi sukses dengan akhlak baik, dengan karakter yang baik, dan punya message yang baik. Jadi sekarang saya merasa kalau dulu itu kalau kita dapat musibah misalnya kayak sesuatu, pasti kan akan kecewa dan menyalahkan, apa sih istilahnya, menyalahkan lah istilahnya, kenapa sih protes. Tapi kalau sekarang lebih bisa, oh ini adalah hikmah yang terbaik buat saya. Seperti saya dulu divonis, ternyata itulah bagian saya yang membawa saya ke Heidi, bertemu dengan Heidi dan bertemu dengan komunitas-komunitas Heidi, membawa saya kebaikan. Jadi bagi Bapak Ibu semua, bagi yang apalagi yang merasa saya tidak bisa ngomong, jangan khawatir, lakukanlah apa yang kita bisa, lakukanlah yang kita bisa. Jangan kita istilahnya dia mah pintar ngomong, enggak, tapi lakukanlah yang kita bisa. Insya Allah dengan izin Allah, dengan keyakinan yang kuat, insya Allah kita bisa mencapainya. Terima kasih karena waktu sudah ada alarm. Sebenarnya kalau saya ngobrol suka bablas Bu. Ini belum selesai, tapi karena waktu yang terbatas, insya Allah setelah ini akan saya panggilkan ya superintendent saya. Beliau adalah yang insya Allah lebih keren nanti kisahnya dari saya, dan yang memang hampir sama ya, kita sama-sama sharing karena kan hampir beda, cuma beda sebulan. Kalau saya hampir sama untuk LED-nya. Tidak panjang waktu, saya panggilkan Bu Lailatul Maghiroh, silakan. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu apa kabar? Bapak-bapak apa kabar? Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah, ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini berkesempatan untuk memberikan sharing ceritanya sukses story, dan insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu yang hari ini masih duduk di situ, next 2022 sampai dengan Desember adalah bulan pembuktian, dan di tahun 2023 insya Allah naik panggung LED. Allahu Akbar. Baik, saya memulai untuk perjalanan saya bersama HNI. Alhamdulillah tahun 2012 saya terdaftar sebagai memiliki kartu diskon, dan alhamdulillah dengan latar belakang sakit.
Kalau Bu Siti menengah tadi sampai divonis ya. Kalau saya alhamdulillah penyakit yang ternyata adalah imbas daripada sebuah perjalanan saya ketika dulu di bangku kuliah. Jadi saya punya mentor yang sama seperti Bu Siti, belum mudah untuk ngomong-ngomong gitu ya. Setiap nawarin ke saya mungkin karena saya secara usia lebih senior gitu. Dia nggak pernah nawarin untuk saya untuk ke HNI bikin kartu diskon, tidak seperti itu. Namun Masya Allah dengan wasilah sakit saya dan anak-anak dermatitis waktu itu, dia menyarankan saya untuk berbekam. Dan Masya Allah itu adalah tahun pertama saya berkenalan dengan namanya Tibu Nabawi. Karena di dunia dulu alhamdulillah saya backgroundnya itu D3 farmasi. Tapi background pendidikan ini tidak pernah saya bawa-bawa ketika saya PCA. Ya, nanti ada sejarahnya. Nah, mentor saya menawarkan untuk berbekam. Bekam itu apa? Saya pikir makanan. Masya Allah, itu adalah proses pembuangan racun di dalam tubuh dan itu merupakan sunnatul Rasul gitu kan. Sehingga dan kliknya adalah ketika itu Pak Ari diundang ke Cibiok ya, di Cibiok. Di situ saya belum di closing untuk bikin kartu diskon. Cuman saya mendengarkan apa yang disampaikan Pak Ari. Materi yang membuat saya klik adalah bahwa kita sebagai seorang muslim ya, mungkin kita terlalu mudah untuk dipeta-petakan dengan baju Nahdliyin, Muhammadiyah ataupun yang lain atau parpol. Tapi satu hal yang kita harus memiliki kesamaan yaitu jihad ekonomi. Nah ini materi yang buat saya agak tersinggung gitu ya. Ya. Orang muslim itu harus kaya. Bagaimana kita mau kaya? Ketika itu sedang ada isu dikasuskannya tentang program-program mentoring keagamaan. Itulah karena kita tidak memiliki uang, tidak memiliki finansial yang cukup sehingga kita tidak bisa menguasai media. Nah itu alhamdulillah menjadi titik awal saya melek. Oh iya berarti orang muslim itu harus punya uang yang banyak. Dan alhamdulillahnya ketika ada seperti yang disampaikan Pak Wahyudin, kemudian Bu Sri, tahun 2012 itu yang ditawarkan adalah pelatihan-pelatihan. Dan alhamdulillah dengan background saya sebagai ibu rumah tangga saja dari istri Pak Beni Slamet Purwanto, alhamdulillah. Saya tidak muluk-muluk. Ketika ngadain pelatihan, uangnya tidak ada. Dan mungkin di situ mentor saya yakin bahwa mentor saya itu memiliki kekuatan doa. Yang pada akhirnya membuat klik saya untuk menghadiri pelatihan di Bogor. Orang kalau udah jodoh, apapun caranya Allah mudahkan. Saya dimudahkan menghadirkan ibu saya di Jawa untuk menjaga dua anak saya yang balita, Zaki Abdillah dan Hilmi Amrullah. Dan saya berpikir biar saya bisa fokus. Saya fokus ke pelatihan dan anak-anak ada yang menjagain. Dan alhamdulillah dari itu mulailah tahun 2012 saya termasuk yang tidak bekerja dengan sistem. Semangatnya adalah semangat menghijrahkan orang-orang. Karena saya dengan background farmasi, ini yang menjadi senjata saya ketika alhamdulillah menerangkan tentang keutamaan madu. Saya miris, pasti banyak orang muslim di antara kita, tetangga-tetangga kita, yang mereka ternyata belum banyak yang suka madu. Kan aneh gitu kan. Maka di tahun pertama ini fokus saya hanya mengenalkan door to door dari rumah ke rumah untuk menyukai madu. Siapa yang suka madu? Ya. Yang suka di madu. Ya alhamdulillah tahun 2012, 2013 saya bekerja dengan tanpa konsep. Tidak dengan konsep, artinya saya jalanin aja sampai Masya Allah ternyata di tahun 2014 itu ada reward ya, yang paling banyak menghasilkan agen, apa itu namanya produktivitas gitu ya. Dan itu saya nggak tahu 6 jalur, 10 jalur atau 12 jalur nggak tahu, sehingga itu cukup membuat ternyata kalau bahasa sekarang setelah tahu coaching bahwa itu ternyata menghasilkan aset saya.
Saya termasuk dari tim Pak Wahyu yang lebar jaringannya gitu ya. Masya Allah. Gak apa-apa lebar jaringan, gak apa-apa kalau di HMI. Lebar badan, lebar jaringan, efeknya kan ke lebar bonus. Nah. 2000, jadi itu ya, nggak tahu apa-apa, tapi alhamdulillah di tahun 2015 April, Pak Mahmud selalu memberikan arahan berkaitan dengan mindset. 2015, ayo kita bekerja dengan mulai membuat roadmap gitu ya. Pengen jadi apa gitu. Di situ benar kayak kita tidak berbicara tentang hitung-hitungan bonus enggak, tapi bagaimana kita, kalau kamu punya uang besar mau buat apa? Saya ingat sekali ya materi itu. Di sana mereka orang non muslim gitu ya. Infak sedekahnya jor-joran. Kita paling 2,5%. Gitu. Ayo teman-teman kita bisa merangkai mimpi kita, pengen bonusnya berapa biar bisa infak terbesar. Nah itu 2015 April saya ingat sekali. Itu pun mulai saya bekerja dengan sistem. Mulai dari dream. Kan kalau mentor selalu menyarankan selalu mengawali dari hasil akhir. Akhirnya kamu kepengen apa? Baru sekarang saya menyadari ternyata itu salah satu yang memang bisa membuat salah satu kita punya big way, semangat biar nggak patah semangat gitu ya. Jadi 2015 saya ingat salah satu redaksi, kalau sekarang mungkin bahasanya scripting ya. Kalau dulu cuma suruh bikin dream gitu aja ya. Saya ingin ya Allah 10 juta per bulan. 10 juta per bulan itu dikasih rinciannya buat apa gitu kan. Jangan cuma nominalnya doang gitu. Dan harus detail, kata Pak Unang kan harus sejelas jalan pulang gitu ya. Jadi 10 juta itu di bulan Juli, saya minta ya Allah tahun 2015 Juli, saya minta 10 juta per bulan. 2015, catat ya, April 2015. Untuk apa sih 10 juta itu? Satu, amanah, pasti. Ada amanah. Kemudian dua, riba, pasti. Ya, riba. Kemudian saya kepengen ya Allah anak saya sekolah yang terbaik. Kemudian saya ingin umrah, saya ingin mobil. Waktu itu saya belum nulis mobil. Saya nulisnya masih motor. Salah. Mobil, saya nulisnya mobil. Ya Allah saya pengen mobil karena tadi saya udah punya 2 balita. Kalau mudik, orang tua saya juga kasihan anaknya kepanasan, kehujanan gitu kalau pakai motor. Nah, alhamdulillah itu perjalanan scripting di 2015 bulan April dengan hakul yakin, karena seperti yang disampaikan Pak Mentor, tidak boleh kurang sepersekian persen. Dan tugas kita hanya meminta sama Allah, kemudian maksimalkan ikhtiar. Sehingga yang saya lakukan, alhamdulillah Bapak Ibu, sampai dengan hari ini saya sedang mengejar untuk Sapphire Emerald Platinum. Alhamdulillah belum bisa motor. Alhamdulillah belum bisa naik mobil. Katanya ntar kalau udah punya mobil, bisa mobil ntar nggak betah di rumah gitu ya. Alhamdulillah Allah memberikan keterbatasan pada saya. Tapi Allah mewariskan 2 jasad saya dengan 2 kaki yang sempurna. Sehingga saya lakukan apa? Mulai dari yang terdekat. Saya ngoprek aja di perumahan. Gimana caranya? Saya punya 2 balita. Jam kerja suami, yang penting beliau sudah kelar berangkat. Namanya pekerjaan rumah nggak akan kelar ya Bu ya. Yang punya balita cung. Nah, jangan jadikan mereka kambing hitam. Jadi saya memanfaatkan ketika suami sudah berangkat, saya tidak asah-asah, tidak cuci piring, tidak lipet-lipet, tidak saya lakukan. Yang saya lakukan adalah saya keluar rumah bawa seplastik kresek gitu ya, sambil jalan-jalan sama anak yang ngasuh. Alhamdulillah yang dilakukan, kita muterin tuh jalan yang pernah ke BC2 ya, BC Karawang 2. Itu adalah salah satu zona yang tidak mudah untuk saya PCA tempo dulu. Karena di situ termasuk yang the have, orang-orang yang dengan ekonomi level atas gitu lah. Saya agak minder. Cuman setiap saya ngelewati itu sholatin gitu. Dan alhamdulillah ketika kita mampir singgah ke warung yang namanya punya anak, apakah kemudian mereka
diem-diem aja Bu, jajan. Alhamdulillah, produk belum laku, jajan dulu. Kalau Bu Sri tadi kira tekornya banyak ya, kalau saya ya ketimbang jajan gitu. Dan alhamdulillah kadang nggak sampai jam 9 itu nggak satu pun produk yang laku. Tapi yang penting saya sudah melakukan ikhtiar keluar gitu kan, semangat. Alhamdulillah menghampiri kerumunan ibu-ibu muda. Dan tahun 2000 di awal ada extra food ya, HNI Health. Itulah momentum saya bisa menemukan beberapa mitra di tetangga-tetangga ini. Biasanya ibu-ibu ngutang gitu kan. Saya alhamdulillah untuk herbal jangan utang. Kita sampaikan ibu suaminya gajian tanggal berapa, maka H-1 baru saya kasih. Dan itu ikhtiar itu bertubi-tubi saya lakukan, mulai ada hasil. Alhamdulillah 2015 saya scripting April, ternyata Allah takdirkan di bulan November Desember. Tadi ceritanya Bu Siti kan lagi di BC1 sama seperti saya selalu sama Pak Wahyu ya di basecamp dulu di BC1. Ketika Bu Siti dikasih penjelasan ini kurangnya sekian, saya nguping Bu, nguping ya. Nyuri dengar, oh kok Pak Wahyu hitung-hitungnya punya Bu Siti tinggal sedikit gitu ya. Ini berarti Bu Siti udah mau LED. Tapi saya nggak ada beban, yang penting ngikut dengerin gitu ya. Dan alhamdulillah itu juga berkah dari Allah, ternyata termasuk salah satu keajaiban buat saya. Saya nggak secara jaringan itu saya belum ada jalur yang secara omsetnya memenuhi syarat. Tetapi dengan melebarnya saya, ternyata BBG saya itu besar. Dan itulah yang menjadi saya masuk LED-nya bareng dengan Bu Siti Muningah. Dan pada waktu itu saya nggak tahu sukses plan-nya HNI. Masya Allah, sekarang mah ibu-ibu bapak gampil. Bulan pertama bergabung langsung tahu sukses plan-nya, harusnya cepet gitu lah. Ya Allah, ngapain Bapak Ibu? Ngapain? Dan alhamdulillah 2015 November Desember itu saya LED. Alhamdulillah di tahun 2016 ada belajar ya dari Pak Purwo juga tadi bungkus permen. Tentang bungkus permen ini saya seperti Bu Siti Muningah sebenarnya dapat reward untuk ke Beijing. Tapi karena waktu itu saya masih punya balita dan yang belum disapih, saya praktekkan. Ilmu magnet rezeki saya praktekkan di Garpu Tala. Setiap kita punya bungkus permen, tidak lari kemana-mana, tapi Garpu Tala. 2016 saya harusnya ke Beijing, nggak jadi, dan 1 hari sebelum terbang saya minta telepon ke Pak Rafiq. Kenapa alasannya Bu? Karena anak saya yang balita masih harus ASI, dan kodarulannya saya memang belum ada ke planning untuk nyapih. Dan ini alhamdulillah saya Garpu Talanya di situ. Kalau kamu nurut suami, Masya Allah, langsung ke suami. Nurut suami, insya Allah Allah akan ganti yang terbaik. Suratnya itu saya nggak tahu ya, tidak ingat ya. Akan Allah ganti dengan yang lebih baik. Digituin sama Allah, kira-kira saya berontak nggak Bu? Pasrah, magnet rezeki berjalan. Dan itu, Masya Allah, saya yakin bahwa Allah akan menghadirkan bertubi-tubi kebaikan. Akhirnya Beijing saya lewat, semua paspor udah diproses dan tinggal berangkat aja. Saya cuma ditelepon sama Bu Susi dari pihak travel, mulailah nggak jadi berangkat ya? Iya Bu, maaf ya. Kalau di perusahaan lain mungkin saya diminta ganti rugi. Tapi mulianya HNI ya, keberkahan dari HNI nggak minta ganti rugi, dan saya minta ya Allah, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan untuk HNI. Alhamdulillah ternyata Allah jawabnya 2016 setelah Beijing, tadi Malaysia Singapura saya ikut, dan wasilah HNI Malaysia Singapura menjadi pertamanya saya naik pesawat. Ibu rumah tangga Bu, saya nangis ya, karena saya belajar dari Beijing yang tidak berhasil saya berangkat. Akhirnya ke Malaysia ini saya urus paspornya Hurin waktu itu masih berapa bulan ya, saya ajak dia masih bawa bayi gitu ya, balita.
Dan di sana saya nangis, ya Allah, baiknya HNI alhamdulillah melalui wasilah ini. Saya berdoa di situ, kalau memang HNI membawa kebaikan yang jangka panjang, ya Allah, kekalkan keberadaan saya di sana, istiqomahkan saya di sana. Dan alhamdulillah perjalanan ke Malaysia itu keajaiban pertama, karena saya nurut suami, insyaallah ya. Kemudian yang kedua, setelah Beijing dan Malaysia, Allah kasih reward sepeda motor. Nah, sepeda motor ini alhamdulillah saya belum butuh, karena saya tanya ke Abi mau ganti nggak motornya? Enggak lah, cukup satu aja. Alhamdulillah saya hibahkan ke mentor saya, hibah beli Bu, tapi maksudnya dipindah namakan, dan itu rezeki beliau. Saya hanya sebagai wasilah. Kemudian setelah motor, ujuk-ujuk mau duduk, tahu waktu Pak Wahyu sama Bu Siti pertama kali mendapat R3, ingat Bu, saya nangis. Jadi kita mau LED nih, LED sama AB kan beda instruksinya ya. Kalau nggak on time ditinggal gitu. Waktu itu saya masih bawa anak gitu ya. Saya udah mindset saya kalau jarak nggak ada suami ya udah pakai ojek. Jadi kita mau ke Bekasi, suruh ngumpul LED gitu kan. Pak Wahyu bilang kalau nggak on time ditinggal, bayangin coba. Nah kita udah mau berangkat. Ini udah sampai ke Grand Taruna gitu ya. Saya astagfirullahaladzim. Udah saya sampai ke Pak ojek, Pak, makasih Pak. Ini Bu nggak ada kembalian, udah nggak apa-apa. Saya nangis sambil, tapi nggak nangis bobe Bu. Saya cuma astagfirullah ya Allah, mudah-mudahan saya bisa punya mobil sendiri ya Allah gitu ya. Karena nggak enak banget jadi tetap diburu-buruin gitu ya. Mereka nggak tahu saya bawa anak gitu ya. Ya alhamdulillah, masya Allah, doa orang terzalimi Allah ijabah. Ya alhamdulillah, saya dapat PKM mobil. Setelah PKM mobil saya dapat tur ke, setelah mobil ada promo dapat umrah. Tapi alhamdulillah umrah itu saya berbagi dengan suami, karena dengan adanya saya di HNI seperti ini berkah dari petunjuk beliau. Setelah beliau umrah, alhamdulillah dapat kesempatan ke Eropa. Pas di Eropa ini, Ibu, flyer promo itu kan akan selalu ada sebelum 1 tahun sebelumnya ya. Apa yang kita hadapi ketika dapat flyer, oh ada Eropa, pengen dong. Tapi mohon maaf, mentor itu sudah mengarahkan jangan bekerja hanya karena ingin dapat reward promo, tapi bekerja natural lillah aja gitu ya. Jadi saya gerentes sing ati gitu ya. Duh, Eropa, ya Allah, mudah-mudahan bisa dapat. Cuma gitu aja. Udah kerja mah, saya nggak, waktu itu juga nggak tahu indeknya berapa lulus. Masya Allah itu saya nggak banget lah ya. Tapi jangan ditiru. Saya bekerja karena faktor sudah jelas. Bekerjalah kamu sampai Allah dan Rasulnya melihat. Jadi sekecil apapun ikhtiar kita, insya Allah nggak akan salah gitu ya. Hanya ini setelah dapat pengumuman ke Eropa ini, alhamdulillah itu yang mobil awal, masya Allah semua min haitsu la yahtasib. Sekecil apapun yang kita niatkan ketika PCA, bismillah, lillah. Kemudian scripting yang sudah diberikan oleh para mentor, hakul yakin, jangan pernah di cancel, tapi kita juga dengan memaksimal ikhtiar. Ya Bu, mudah-mudahan saya berdoa, saya merasakan kebahagiaan berada di antara para mentor. Jazakumullah kepada para mentor. Adanya saya hari ini adalah berkah dari doa-doa kuat mereka yang melangit. Kalau hari ini kita mendapatkan mentor kita yang mungkin belum sekapasitas kita, karena kita memiliki kelebihan dibandingkan mentor, tetaplah takzim. Tetap takzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kes. Tepuk tangan dulu. Keren apa keren? Siapa yang keren? Bapak dan Ibu yang keren hari ini. Yang di atas panggung
keren juga. Tapi saya yakin Bapak dan Ibu yang hari ini sudah mempunyai azam, mempunyai impian, juga adalah orang-orang yang keren bersama ini. Kita melihat Pak Wahyudin, Bu Siti, Bu Sri, dan Bu Laila adalah sosok-sosok yang biasa. Bahkan melihat Pak Wahyudin dulu kayak jarang makan gitu kan. Ya apa orangnya ada kan, saya nggak gibah. Gitu kan. Lihat rambutnya kayak Jet Li gitu kan. Badannya kayak Cenglung. Tapi hari ini lihat dong, keren dong tangan Pak Wahyudin. Benar-benar bahasa kok katanya. Oke, Bapak dan Ibu, kita lihat tadi success story dari leader kita di depan. Ya, kita bisa melihat 4 orang yang hadir di depan tadi itu adalah orang-orang biasa. Apa yang membuat mereka berhasil? Mereka mempunyai dream yang jelas dan mereka berani mewujudkannya tanpa ada alasan. Benar nggak? Tadi ngelihat Bu Siti Muninga orang yang malu, nggak malu-maluin, tapi pemalu, gitu ya. Kita ngelihat Pak Wahyudin dengan segala sesuatunya, dan apa yang dilakukan pertama, dia mau berkorban. Dia mau berkorban apa tadi? Menjual apa? Motor. Motor dulu kok motor Scorpio tuh gagah bener kan, gitu kan gaya. Dijual untuk apa? Service. Hari ini kita TP 200 poin aja mikir. Di awal bulan, nanti akhir bulan lupa gitu kan. Nah, itulah pengorbanan kita di awal hari ini bersama HNI adalah kita mau berkorban sesuatu yang melekat puluhan tahun yang lalu. Hari ini kita mau pindahkan kepada HNI. Kita belasan tahun, puluhan tahun menggunakan produk di luar sana, kita mau hari ini mengalihkan kepada produk HNI. Itu pengorbanan Bapak dan Ibu. Jangan dikata kita biasa gosok gigi, banyak usahanya, hari ini nggak ada usahanya. Itu kan pengorbanan juga, padahal pengorbanan ke arah yang lebih baik. Itu. Nah, tapi bagaimana hari ini kita udah memiliki impian yang jelas apa belum? Kalau belum, tadi Bu Siti Muninga tuliskan, Bu Lela menuliskan. Padahal materi scripting ini belum ada, teman-teman sudah melakukannya. Itu sebenarnya. Tapi bagaimana tadi? Apa yang kita tuliskan itu hadir dalam hati dan perasaan kita, dalam pikiran kita tuh hadir. Bolehlah jalan aja gitu, kerjakan saja, manut sama mentornya. Kalau hari ini Bapak dan Ibu ada yang nggak suka sama mentornya, jujur. Ada yang marah sama mentornya, ada? Pernah marah sama mentornya? Pernah kan? Saya juga marah sama Bapak Tony. Saya itu orang yang nggak mau ketemu sama mentor saya. Kalau Pak Tony datang, saya ngindar. Kalau Pak Tony ini lagi acara apa aja, mau acara RW, acara perumahan, Pak Tony hadir, saya ngindar. Pokoknya saya nggak mau ketemu Pak Tony, jujur. Ya itu saya. Tapi hari ini Pak Tony ada di mana? Glendotin. Karena saya udah butuh dengan kesuksesan. Bapak dan Ibu udah glendotin mentornya belum? Yang bukan murid yang glendotin. Bahaya. Nanti apa kata dirinya? Hari ini yang mentornya sama-sama satu mahram, glendotin Bapak dan Ibu. Gitu, kalau nggak ada istrinya, suaminya ke suaminya. Glendotin. Bagaimana pada itu merasakan aura kesuksesan mentor LED-nya. Rasakan Bapak dan Ibu. Alhamdulillah secara kecerdasan, saya sama Bapak Tony itu sama. Beliau seorang sensing introvert, saya sensing extrovert. Bedanya kalau Bapak Tony itu kekuatannya dari dalam, saya dari luar. Saya itu harus ada yang ceklek kalau nendang baru jalan. Iya, saya itu orang ekstrovert gitu. Saya butuh mentor. Mentor saya cocok seorang thinking Pak Purwo. Jadi saya kalau ngomong, iya, iya, ya gitu aja. Saya punya mentor yang galak, yang tegas. Kalau saya tidak punya mentor, saya melehoi. Iya, hari ini Bapak dan Ibu yang merasa dirinya itu butuh tendangan dari luar, cekrek, kasih tendang baru jalan, cari mentor yang tegas dan jangan baperan. Dikit-dikit, wah, jangan. Apa-apa status. Saya juga manusia loh. Ya, bye.
Apalagi bapak-bapak badannya gede, statusnya melo. Aku juga tidak seperti kamu inginkan. Apaan? Ada bercia setengah. Kemarin saya di rumah pendampingan, bahasa saya agak keras ya. Yang di Ede mana ya pendampingan Ede? Ada ya? Gimana Pak baca status saya keren? Hah? Keren apa jengkelin? Saya bikin dulu pengumuman. Jadi dari hari Kamis itu saya sudah mengundang bagaimana membuat ada foto saya itu. Duh lihatin Bu, ya Allah. Kalau ini oke lah, oke ini enggak oke. Ini coba lihat sama ini, Masya Allah. Ini 2014 Bu, saya lagi selingkuh. 2014, Pak Wahyudin ini di rumahnya Pak Purwo. Di rumah lama di daerah Bekasi ya. Ini saya lagi dideketin sama Pak Tony. Hayulah, yang di lagi apaan? Kayak ini gak ada duitnya, saya bilang gitu kan. Gak ada, ini saya lagi main MLM lain Bu. 2014 saya main MLM lain. Jadi mereka sosok istiqomah. Bukan dong, buat mereka bertiga. Ini saya sudah berada dengan mereka saat itu. Tapi saya memilih jalan yang lain. Saya mulai jalan yang sesat, menyesatkan saat itu. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah 2020 Bapak Tony kasihan sama saya, gitu kan, karena saya saat itu lagi disumbang sama masjid gitu kan. Saya lagi jadi dua apa, gitu kan. Yang nyumbang RW saya Pak Didin dosen saya. Blok D 22 nomor 8 masuk kategori dua apa. 2 bulan saya dapat sumbangan dari Pak Didin RW saya. Mana Pak Didin ada sama Bu RW-nya di sini, Bu Elis di belakang. Tapi saya tidak mau di posisi itu. Saya dapat sumbangan, saya terima, tapi saya kasihkan lagi ke orang lain. Karena saya adalah harus tangan di atas. Walaupun saat itu saya ada penerima Jumat Berkah, tapi saya kasihkan ke orang lain. Enggak, saya mampu. Jadi 2 bulan itu langsung bonus saya 7 juta di HNI. Ya, gitu. Jadi saya 2 bulan itu pertama kali Januari, pas mau COVID itu, saya masuk ke HNI, mulai lagi, itu baru 2 juta bonus saya. Saya datangi, glendotin mentor saya. Gimana Pak Tony, bonus saya biar gede, lebih dari 2 juta. Ini caranya. Plek, ajarin. Bulan Februari itu dari 2 juta langsung 7 juta. Gitu, ajarin. Mentor kita tuh tempel, paham. Jangan sampai tadi kata Bu Laila, hari ini udah gamblang banget sukses plan-nya, tapi kita masih belum mau paham, belum mau belajar. Wajar kalau lama belajarnya, suksesnya lama gitu. Nah hari ini ayo glendotin para mentornya, cari tahu bagaimana cara sukses bersama HNI. Hari ini saya dapat scripting. Ini kan orang-orang SLC. Tahu SLC? Star Leader Club. Yang mempunyai kurang lebih 7 LED di 3 jalur. Dan saya lakukan scripting. Kan biasa kan kalau di flyer tuh nempel ya. Ada Pak Ari, Pak Purwo, Pak Wudin, Pak Tony. Satu lagi saya. SLC. Salah, itu scripting, salah seperti itu. Bapak dan Ibu, miliki impian yang jelas. Miliki impian jelas. Jangan pernah ngatur Allah. Jangan pernah ngatur Allah. Cara itu banyak caranya. Biar Allah yang ngatur caranya. Yang penting kita sudah membayangkan hari ini Bapak dan Ibu adalah pemenang bersama HNI. Baik Bapak dan Ibu, hari sudah jam 10. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan disomat kurang lebih 10 menit. Nanti jam 10 lewat 10 Bapak dan Ibu sudah rapi berada di sini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.